Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, hari ini kita akan belajar materi baru, matriks. Nah, di bagian pertama ini kita akan mempelajari apa sih pengertian matriks itu. Jadi, matriks merupakan susunan angka atau bilangan yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Matriks biasanya ditulis dengan menggunakan tanda kurung, boleh kurung melengkung atau kurung persegi. Yang pertama, menuliskan informasi dalam bentuk matriks. Jadi, nanti ini kegunaannya salah satunya untuk menyelesaikan program linier. Nah, misal kita yang paling sederhana adalah kita memiliki data seperti berikut ini ya. Di mana laki-laki di kelas 10 itu ada 101 dan perempuannya 120. Lalu di kelas 11 laki-lakinya 100, perempuannya 121, dan di kelas 12 laki-lakinya 98, perempuannya 130. Kita bisa menulisnya dalam bentuk matriks. Nah, bisa ditulis seperti ini. Jadi langsung hanya tinggal isinya saja. 101, di baris pertama kita punya 101, 100 dan 98 ini. Lalu di baris yang kedua kita punya 120, 121 dan 130. Mau ditulis kurung melengkung boleh, kurung persegi juga boleh. Selanjutnya, notasi dan ordo metrik. Dalam penamaan, notasi itu penamaan ya, atau melambangkan. Dalam penamaan atau menotasikan matriks digunakan huruf balok, jadi A besar, B besar, C besar, sampai Z besar. Contoh misalnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, sementara elemen atau anggota atau angka-angka dalam matriks diberi nama dengan huruf kecil sesuai dengan kolom dan barisnya. Jadi kalau matriksnya A, nanti berarti elemennya ya A kecil. Contoh A11, ini bacanya A11, bukan A11, B12 tidak, tapi A11, B12, C23. Angka yang pertama ini melambangkan barisnya, jadi ini maksudnya elemen di baris pertama, kolom pertama. Lalu yang B ini elemen dari matriks B di baris pertama, di kolom kedua. Elemen di matriks C di baris kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Misal, kita punya matriks A ada 1, 2, 3, 4, 3, dan 1. Nah, yang ini, yang atas ini, 1, 2, 3 ini dinamakan baris pertama. Lalu, yang 4, 3, 1 ini baris yang kedua. Sementara ini 1 dan 4 itu dinamakan kolom pertama. Jadi kalau ke bawah itu kolom, kalau mendatar itu baris. 2 dan 3 adalah kolom kedua, 3 dan 1 kolom ketiga. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa, silakan di back untuk diulangi lagi supaya lebih paham. Nah, maka elemen-elemennya kita menyebutnya seperti ini. Elemen matriks A ini, karena ini A berarti kita nyebutnya A kecil 11. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama itu ini, kolom pertama ini. Berarti A11-nya adalah 1. Lalu A12, baris pertama, kolom kedua ini. Baris pertama, kolom kedua, 2. Lalu A22, berarti elemen dari baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua berarti 3. Dan seterusnya. Sementara yang dikatakan atau yang disebut ordo matriks A itu dilihat dari jumlah baris dan kolomnya. Jadi ordo itu menggambarkan baris dan kolom suatu matrik. Nah, contoh misalnya matriks A ini kita punya barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti kita menuliskannya matriks A berordo 2 kali 3. Jadi nyebutnya baris dulu baru kolom, atau bisa ditulis seperti ini ya, A 2 kali 3. Ada beberapa jenis matriks. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis matrik, perlu kalian ketahui dalam suatu matriks
persegi kita punya ada diagonalnya. Nah, ini dari A11, A22, A33, jadi dari kiri atas ke kanan bawah itu disebut diagonal utama. Jadi dari sini ke sini itu diagonal utama. Lalu dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah itu disebut diagonal sekunder. Jenis-jenis matriks sendiri. Yang pertama matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris, tidak peduli berapapun jumlah kolomnya. Kalau ini kolomnya 3, barisnya 1. Misalnya matriksnya hanya terdiri dari 1, 2, berarti barisnya 1, kolomnya 2, itu juga disebut matriks baris. Kalau matriks kolom, kebalikannya, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom, barisnya berapapun nggak masalah. Selanjutnya matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama, jadi barisnya ada 2, 1, 2, kolomnya juga 2. Kalau barisnya 3, 1, 2, 3, berarti kolomnya juga 3, dan seterusnya. Semua matriksnya akan berurut n kali n, jadi ini baris, ini kolom. Baris dan kolomnya sama. Yang keempat, matriks diagonal. Matriks persegi, jadi harus persegi, yang elemen-elemen pada diagonal utama tidak 0, sedangkan semua elemen lainnya 0. Ini diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah. Ini elemennya tidak 0, 1, 2. Berarti ini matriks diagonal, karena ini 0, ini 0. Lalu ini juga sama. 1, 2, 3, 1, 3, 3, yang lainnya 0, dan seterusnya. Itu disebut matriks diagonal. Yang kelima, matriks identitas, atau juga bisa disebut matriks satuan, yaitu matriks diagonal. Dia juga termasuk matriks persegi, berarti yang elemen pada diagonal utama itu adalah 1. Kalau matriks identitas atau matriks satuan wajib angkanya 1, nggak boleh nggak. Kalau nggak 1 berarti dia matriks diagonal. Nah ini ya, ini ordernya 2 kali 2, diagonal utamanya 1, 1, yang lainnya 0. Ini ordernya 3 kali 3, diagonal utamanya semuanya 1, dan lain-lain. Yang keenam, matriks skalar. Matriks skalar itu matriks diagonal yang elemen pada diagonal utamanya sama. Mau berapapun sama, mau 2 atau 2, 5, 5, 5, 6, 6, 6, yang lainnya 0. Karena dia matriks diagonal. Bisa dipahami ya? Nah, kesamaan matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika ordo dan elemen pada matriks A dan B sama. Di sama, anggotanya sama. Nah, contoh seperti ini. A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 3, 3, 1, 2, 3. Dan B 1, 2, 3, 4, 3, 3, 1, 2, 3. Jadi ini anggotanya sama persis. Jadi A sama dengan B. Selain itu juga bentuk seperti ini juga bisa. Jadi C misalnya 1, 0, 2, lalu baris kedua 0, 5, 3. Sedangkan D 1, 0, 4 per 2, lalu yang bawah 0, 10 per 2, 3. Karena nilai 4 per 2 itu sama dengan 2, dan 10 per 2 itu sama dengan 5, berarti C sama dengan D. Transpose matriks. Transpose matriks A adalah matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan setiap elemen pada matriks A menjadi elemen-elemen kolomnya. Jadi setiap baris di A berubah menjadi kolom di matriks transposnya. Contohnya, kita punya A 1, 2, 3. Kalau ditranspos 1, 2, 3 ini dia berubah dari baris pertama menjadi kolom pertama. 1, 2, 3. Lalu baris kedua 4, 3, 3 dia berubah menjadi kolom kedua 4, 3, 3. Lalu yang baris ketiga 1, 2, 3 dia berubah menjadi baris kolom ketiga 1, 2, 3. Lalu misalnya ini lagi 1, kita punya 2 baris. C ini matriks dengan ordo
barisnya 2, kolomnya 3. Baris pertama 1, 0, 2. Kita jadikan kolom pertama, berarti 1, 0, 2. Baris kedua 0, 5, 3. Kita jadikan kolom kedua 0, 5, 3. Jadi sehingga kalau ada matriks persegi panjang, ini disebut matriks persegi panjang, itu kalau ditranspos dia berubah. Jadi kalau ini ordonya 2 dikali 3, dia kalau transposnya berubah menjadi 3, ini jadi 3 baris, 2 kolom. Jadi kebalik ya. Yang berikutnya matriks simetris. Jika matriks A sama dengan matriks transposnya atau matriks A pangkat T, maka dikatakan simetris atau matriks simetris. Contoh, nah, saya punya A itu adalah matriks dengan anggota 1, 4, 1. Kalau ditranspos 1, 4, 1 itu jadi kolom pertama 1, 4, 1. Baris kedua di A 4, 3, 2, dia jadi kolom kedua 4, 3, 2. Baris ketiga 1, 2, 3 jadi kolom ketiga 1, 2, 3. Perhatikan. Nah, ini masih sama. 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inilah yang disebut matriks simetris. Demikian materi kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.